Halo guys, jumpa lagi. Kali ini kita bahas mengenai tang untuk membuka klem radiator ataupun klem selang yang lain yang tipenya spring loaded seperti ini. Seperti apa? Silahkan simak di video kali ini. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Oke, kali ini kita bahas mengenai tang spesialis, yaitu khusus untuk membuka spring clamp, baik selang radiator ataupun spring clamp selang yang lain, apakah selang heater ataupun selang bisa power steering, macam-macam ya, bisa juga selang bensin, tergantung. Kalau dia berupa spring clamp bisa kita manfaatkan seperti ini. Video yang lalu saya pernah bahas mengenai flexible spring clamp. Ini mempunyai keunggulan di tempat yang sempit, di mana kita sudah tidak punya akses untuk menggerakkan tangnya. Dengan fleksibel ini kita bisa manfaatkan untuk menekan. Misal celahnya sempit seperti ini, bisa tempatkan dulu, kemudian baru kita tarik di tempat yang di luar mobil ya, di luar mesin, sehingga kita bisa menekannya seperti ini. Dia otomatis menahan sehingga ini kondisi terbuka. Di video kali ini kita bahas mengenai tang yang nggak perlu pakai kabel ya, jadi langsung tang. Ada beberapa macam sebenarnya, terutama untuk bagian ininya, jauhnya, bagian jauhnya. Ada yang lurus, ada yang ketekuk. Kebetulan saya punya yang nekuk gini ya. Secara umum saya lebih menyukai tang yang agak ketekuk dibandingkan yang lurus. Mau tekuk 45, 90. Ya, masing-masing ada fungsinya. Saya menyukai yang nekuk gini karena biasanya kalau tang lurus, maka tangan kita kadang menghalangi bidang yang kita mau jepit. Tapi kalau ada angle, tangan kita tidak menghalangi bidang kerja yang kita jepit. Jadi hanya itu saja perbedaannya. Kemudian beda yang lain adalah di ini bagian jauhnya. Di sini terlihat bisa berputar ya, bisa berputar. Dan ada slotted di sini, yang bagian sini lingkaran seperti ini dengan cekungan di dalamnya. Tujuannya apa? Biasanya kalau kita mengakses satu tang, satu klem, begitu kita jepit, kemudian kita perlu menggeser-geser. Nah, selama menggeser ini, kadang posisi tang kita itu sudah tidak, misal kita aksesnya seperti ini, ada kalanya sudah ketekuk gini, dan seterusnya. Sehingga, nah itu, bisa selip seperti itu. Gigi yang tajam memang akan membantu, tapi kalau dia punya slot itu lebih memudahkan, dia tidak bergerak. Dengan dia bisa berputar gini, maka dia akan menyesuaikan. Contohnya, kita masukkan seperti ini ya, untuk yang bagian ini kita masukkan ke lingkaran. Nah, dia nggak akan lari kemana-mana di dalam lingkaran terus. Kemudian untuk bagian yang strip sini, kita masukkan ke bagian slot yang di sini. Kita paskan seperti ini. Kemudian kita kunci. Nah, seperti terlihat ya, bagian itunya, bagian yang garis ini masuk ke slotnya, dan yang bagian cuman gini aja, bukan yang slot ya, yang lebih kecil masuk ke bagian lingkaran. Sehingga waktu ini katakanlah kita perlu mengongke-ongke atau menggeol-geol dari springnya supaya bisa geser di ini, di apa, selangnya. Ini selama posisi geol-geol, maka bagian dari ujung bantalan dari jauhnya ini akan ikut berputar, sehingga bagian yang kita jepit tetap tidak akan bergeser dari sini. Berbeda dengan pakai tang biasa ya, kalau kita geol-geol, khawatirnya nanti bagian ininya akan bergeser dan terlepas, karena ini spring bisa langsung terlontar, bisa mengenai benda-benda yang mungkin kita nggak ingin sampai rusak ataupun kena ke anggota tubuh atau bahkan mungkin hilang. Nah, ini contoh ya. Nah, sambil memasukkan ini kan kadang agak susah. Dengan adanya dia bisa berputar gini, kita nggak terlalu takut dia bergeser dan terlepas dari klemnya. Seperti itu. Sehingga keunggulannya ya ini, dia bisa bergerak mengikuti dari posisi klemnya. Hal berikutnya lagi yang sangat menguntungkan dari tang ini adalah kita nggak perlu nahan terus. Contoh, kalau kita pakai tang biasa, setelah kita tekan, ini kan bagian springnya akan berusaha untuk mekar kembali. Tangan kita, jari kita akan terus menahannya sambil menggesernya. Artinya tenaga kita kebagi antara remasan tangan dan menggeser. Apalagi kadang klem ini agak lengket ke selangnya. Sedangkan dengan ini kita bisa, begitu masuk klemnya seperti ini, maka bagian ratchetnya ini akan menahan supaya dia nggak terbuka. Sehingga katakanlah tangan kita sudah capek pun kita lepas, dia akan tetap masih nahan. Jadi ini terbuka karena dia ada springnya ya, di sini ada springnya, dia berusaha membuka, tapi begitu kena ratchetnya, cetik, dia akan nahan. Cetik, dia akan nahan. Cetik, makin rapat dia akan nahan. Sehingga tenaga kita, pertama, jari kita bisa beristirahat, kedua, kita bisa konsentrasi untuk menggeser ataupun mengoklek-oklek gitu ya, supaya klemnya ini tidak terlalu lengket ke selang ataupun dia bisa lolos dari selangnya. Jadi seperti itu keunggulan dari tang ini. Cuman mungkin karena ini mungkin buatannya nggak terlalu bagus ya,
Kalau kita lihat di sini, sebenarnya dia punya banyak gigi, tapi waktu klik pertama di situ, klik kedua masih sukses, klik ketiga sukses, klik keempat sukses, klik kelima sukses. Nah, klik keenam sudah nggak sukses, dia balik lagi. Padahal secara gigi dia masih punya, sehingga paling rapat cuman segini, padahal kita butuh lebih rapat lagi. Contoh ini tadi ya, klik sukses, ya nggak sampai klik ya, nggak sampai klik, balik lagi ke tempat semula, nggak sampai klik, balik lagi ke tempat semula. Artinya fungsi penahan ratchetingnya ini kurang berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Kita coba perbaiki dengan kita coba kikir di bagian sininya. Untuk membukanya tinggal ini ya, tinggal kita tekan ini, kita remas, kita tahan ini, fungsi pengganjalnya ini seperti handrem gitu ya, terus kita lepas. Nah, dia akan kebuka tanpa kerem. Nah, coba kita lihat untuk bagian sini, mungkin bisa kita perdalam untuk bagian gigi-giginya menggunakan kikir. Bisa juga bagian sininya yang kurang dalam ya, coba kita kikir untuk mendalamkan bagian itunya. Ya, ini mungkin perlu ketelatenan, kita lakukan off kamera dulu. Sudah selesai, jadi sekarang kalau tadi satu jari, ya tadi segini, ya bisa klik lagi. Tapi untuk yang benar-benar rapat ini harus diremas lebih ya, supaya dia ngeklik. Nah, itu baru benar-benar rapat, Dan yang dikikir selain yang di sini, bisa saya kikir pakai kikir tangan. Tapi yang di sini karena dia nggak tembus, saya kikirnya pakai rotary tool ya. Jadi kelihatan di sini kalau mau dilihat. Nah, itu ya, sudah mengkilat karena catnya sudah terkikis juga, dan di bagian sini juga. Nah, ini di bagian sini juga saya kikir. Kita lihat, klik pertama, klik kedua, klik ketiga, klik keempat, klik kelima. Nah, ini yang klik keenam itu perlu ditekan lebih. Nah, baru klik keenam. Tapi ya kalau sampai rapat seperti ini nggak mungkin, karena kan tengah-tengahnya pasti ada ininya ya. Oke, kita coba ya, tadi sudah beberapa kali saya coba beri beban, ternyata ada yang gagal juga. Nah, ini yang terakhir. Jadi kita paskan ya slotnya ke sana. Nah, seperti itu. Dia sudah bertahan dengan ratcheting di sini. Coba fokusnya di ratchetingnya. Ya, sudah satu lagi. Nah, ini satu lagi yang benar-benar rapat, itu tidak bisa langsung ya, pasti akan keluar lagi. Nah, ini harus sedikit ditekan di bagian sininya supaya dia masuk. Nah, ini, nah baru dia ketahan di sana. Nah, ini baru yang benar-benar rapat. Karena ini nggak terlalu tebal ya, jadi dia masih ada springinya, nggak benar-benar kaku, bisa nahan, tapi sudah cukup lumayan kebuka. Lah, ini benar-benar bebas untuk bergerak ya di antara selangnya yang besar kecil tanpa saya harus nahan tangnya. Oke, cukup sukses untuk modifikasi ini. Mungkin kalau yang tangs lebih bagus, harusnya mungkin lebih presisi. Untuk melepasnya kita tekan lagi, dan seperti handrem ya, jadi kita tekan, kita angkat sini, kita lepas ya. Kalau tanpa beban mudah, ya, langsung kunci. 211 gram. Nah, ini panjangnya kita ukur dari ujung sini sampai sini sekitar 23 cm ya, 23 cm. Untuk panjang jauhnya, tekukannya ini sekitar 5 cm, ketebalannya 3,1, lebar ininya 6,6, 6,3, 3,2. Gagangnya ditekuk seperti ini ya, sambungan dikeling, kemudian ini di plastik dip, dicelup karet ya, kurang lebih jadi 4,1, lebarnya 17,2, bantalannya ya 17,8, 17,9, lingkaran tengahnya ini 13,8, ketebalannya ini 1,6. Demikian sepintas review mengenai spring clamp untuk plier spring clamp untuk membuka klem dari selang. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.